Novel sastra dan bela diri kultivasi Donghua. Pagoda Emas Pancer yang ke-441. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Aku ingin mendapatkan pil kaisar alam darinya. Mata Xiao Nunu tertuju pada pria berbaju abu-abu itu. Ketika Xiao Nunu mengetahui bahwa pil di tangan pihak lain adalah pil kekaisaran tingkat atas, dia telah memikirkannya. Jika dengan bantuan pil kaisar alam tingkat atas itu, akan jauh lebih mudah bagi Xiao Nunu untuk maju ke tingkat kaisar alam. Pada saat ini, orang-orang di kota Futian pergi satu demi satu. Tentu saja, sebelum pergi, semua orang dengan jujur menyerahkan semua sumber daya yang mereka miliki. Semua orang marah namun tidak berani menentang bandit Zensaji. Pria berbaju abu-abu itu mengerutkan kening dan menatap situasi di kota Futian dengan ekspresi serius. Sejak awal, dia juga mengamati situasi di kota Futian. Meskipun tidak banyak orang di pihak alam Zensa, hanya beberapa lusin jumlahnya, kekuatan mereka secara keseluruhan terlalu kuat. Setelah mengamati sejenak, lelaki berbaju abu-abu itu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga lelaki berbaju abu-abu itu. "Kakak senior, apakah kamu punya ide?" "Hah?" Pria berbaju abu-abu itu sedikit terkejut. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan melihat ke belakang, hanya melihat Xiao Nunu berdiri sekitar 10 meter darinya. Xiao Nunu tidak berbicara kepadanya secara langsung, tetapi menyapanya melalui transmisi suara. "Itu kamu." Pria berbaju abu-abu itu sekilas mengenali bahwa orang itu adalah orang yang baru saja bertanya tentang harga pil kaisar alam di jalan. Xiao Nunu mengangguk, "Ini aku." Lalu, lelaki berbaju abu-abu itu menjawab tanpa ekspresi, "Saya tidak tahu." Dia juga menanggapi dalam bentuk transmisi suara. Dari luar, mereka berdua masih berdiri di posisi masing-masing tanpa komunikasi apapun. Xiao Nunu berkata, "Aku melihatmu diam-diam mengamati begitu lama, dan kupikir kau ingin keluar dari pengepungan." Pria berbaju abu-abu berkata, "Aku tidak mau bercanda dengan hidupku." Pria berbaju abu-abu masih memiliki pengetahuan diri. Meskipun dia memiliki basis kultivasi seperti mendiang kaisar alam, dia juga termasuk yang teratas di kota Futian. Namun jika dibandingkan dengan alam Zensa, itu sama sekali tidak memadai. Xiao Nunu melanjutkan, "Kalau begitu kau harus menyerahkan semua sumber daya yang kau miliki." Pria berbaju abu-abu, "Hah, kamu juga?" Xiao Nunu tersenyum, "Bagaimana kalau kita buat kesepakatan?" Pria berbaju abu-abu, "Kesepakatan apa?" Xiao Nunu berkata, "Berikan padaku pil kaisar alam." Pria berbaju abu-abu, "Apa gunanya memberikannya padamu? Bukankah pada akhirnya benda itu jatuh ke tangan mereka? Apakah kau ingin memakannya sekarang?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Butuh waktu untuk memurnikan pil kaisar alam. Jika aku memakannya sekarang, bagaimana aku bisa punya kesempatan untuk memurnikannya?" Lelaki berbaju abu-abu, "Baiklah. Kalau aku bisa memakannya sekarang, aku akan memakannya terlebih dulu. Lagi pula, harga yang ditawarkan oleh kutu kupret ini tidak akan murah." Terlihat bahwa lelaki berbaju abu-abu itu masih sangat marah. "Pil kaisar alam ini sulit didapat. Awalnya saya ingin menukarnya dengan senjata ajaib yang lebih baik, tetapi sekarang saya harus memberikannya secara cuma-cuma." Saat dia berkata demikian, lelaki berpakaian abu-abu itu tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah lokasi monumen penutup langit. Dia tidak memperoleh telapak penutup surga, sebuah seni bela diri, tetapi malah mengerahkan seluruh sumber dayanya ke dalamnya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa tidak berdaya dan sedih. Xiao Nunu berkata, "Jadi kukatakan, kau berikan aku pil kaisar alam, lalu serahkan sumber daya lainnya dan pergi dari sini, atau, kau bisa memberiku sedikit sumber daya lagi." Pria berpakaian abu-abu itu bertanya, "Apakah ada perbedaan?" Pada akhirnya, itu tetap jatuh ke tangan mereka, kan? Xiao Nunu menjawab, "Belum tentu." "Hah? Apa maksudmu?" Pria berpakaian abu-abu itu menatap Xiao Nunu dengan bingung, lalu bertanya, "Mungkinkah kamu tidak ingin menyerahkan semuanya?" Xiao Nunu berkata, "Benar sekali, berikan saja semua barang itu kepadaku. Kalau aku boleh pergi, lain kali saat kita bertemu lagi, aku akan mengembalikan semua sumber daya kepadamu. Sebagai hadiah, aku ingin pil kaisar alam itu." "Kamu gila." Inilah yang sedang dipikirkan pria berbaju abu-abu saat ini. Bukankah pihak lain sedang mencari kematian?
Dengan begitu banyak kaisar alam yang kuat dan bahkan leluhur alam yang menakutkan, beraninya pihak lain. Xiao Nunu mengikuti dan berkata, cepatlah, kamu tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Selagi masih banyak orang di kota Futian, berikan saja semuanya kepadaku, dan aku akan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka. Pria berbaju abu-abu, kau tak akan berhasil, akhirmu adalah kematian. Xiao Nunu berkata, kamu tidak akan kehilangan apapun, kamu masih tidak bisa mengambil apapun sekarang, kan? Kamu sebaiknya percaya padaku kali ini, jika aku berhasil, setidaknya kamu bisa menyimpan beberapa sumber daya. Mendengar ini, pria berbaju abu-abu itu ragu-ragu. Memang, dalam situasi saat ini, semua sumber daya yang ada padanya pasti akan diambil oleh orang-orang dari alam penindas iblis. Jika kita memberikan sejumlah sumber daya pada Xiao Nunu, jika Xiao Nunu bisa keluar, dia akan membawa sebagian sumber daya ini bersamanya. Jika saatnya tiba, Xiao Nunu akan mengembalikan segalanya kepadanya kecuali pil kaisar, dan dia akan mendapat untung. Meskipun di mata pria berbaju abu-abu, ini adalah tugas yang mustahil. Kamu tidak terlihat seperti orang gila. Pria berbaju abu-abu itu berbisik. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku tidak mengatakan aku gila, aku hanya berpikir kamu bisa bertaruh. Jika kamu menang, kamu tidak akan bangkrut. Pria berpakaian abu-abu itu ragu-ragu sejenak, lalu melirik orang-orang kuat di alam Zensa, kalian tidak bisa berjudai. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit terkejut, kenapa? Pria berpakaian abu-abu itu berkata, apakah kamu sudah melihat Demon Locking Sky Array ini? Begitu formasi ini diaktifkan, setiap gerakan kita semua akan berada di bawah pengawasan pihak lain. Selama aku memberimu Realm Emperor Pill, mereka akan dapat segera menemukannya. Setelah jeda, pria berpakaian abu-abu itu melanjutkan, untungnya, kita berkomunikasi dalam bentuk transmisi suara, sekarang. Jika kita berbicara langsung, kita akan ketahuan. Xiao Nunu menatap langit di atas kota Futian. Formasi iblis gelap itu bagaikan batu kilangan raksasa, menjulang di atas kepala semua orang dan membuat mereka sulit bernapas. Namun kemudian, lelaki berbaju abu-abu itu berkata, namun, aku mengagumi keberanianmu, jadi aku tidak akan memberitahu mereka apa yang kau katakan kepadaku. Mata Xiao Nunu cukup tenang. Xiao Nunu juga bisa memahami kekhawatiran pria berbaju abu-abu itu. Begitu ditemukan oleh orang-orang dari alam penindasan iblis, dia juga akan terlibat. Setelah itu, pria berbaju abu-abu itu tidak melanjutkan komunikasi dengan Xiao Nunu. Badannya bergerak dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, pria berbaju abu-abu itu datang di depan Jisen. Pria berbaju abu-abu itu mengeluarkan tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jisen. Setelah Jisen menerimanya, dia berkata dengan ringan, ayo pergi. Pria berbaju abu-abu itu berbalik dan melirik Xiao Nunu, lalu terbang ke arah luar kota Futian. Yandai yang memegang pedang, tidak menghentikan pihak lainnya. Dalam sekejap mata, pria berbaju abu-abu berhasil meninggalkan kota Futian. Dengan cara ini, pil kaisar alam dipindahkan ke tangan Jisen. Xiao Nunu juga harus mengubah strateginya, sepertinya kita harus membuatnya tetap sederhana. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di kota Futian semakin sedikit. Di sisi lain alam Zensa, tangan mereka mati rasa karena mengumpulkan sumber daya. Meskipun mereka telah memperoleh sejumlah besar sumber daya, orang-orang di alam Zensa tidak punya niat untuk berhenti. Jisen mensibir, cepatlah, orang-orang di belakang, jangan menunda lagi. Aku katakan padamu, jangan sok pintar. Setiap gerakanmu berada di bawah pengawasan, Demon Locking Sky Array. Bahkan jika kamu diam-diam menyembunyikan sumber daya di sudut, mereka tidak akan bisa lolos dari mata kita. Yandai juga berkata dengan dingin, jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Bahkan jika kamu memiliki batu peri, kamu harus tetap tinggal hari ini, jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang ketakutan dan berkeringat dingin, serta menggigil di punggung mereka. Semua orang mengeluarkan tas penyimpanan mereka demi bertahan hidup. Pada saat ini, di sebuah gunung menjulang tinggi di luar kota Futian. Pria berbaju abu-abu itu tidak segera pergi. Dia berdiri di puncak gunung, memandang pemandangan kota Futian dari jauh. Gong Lingqiao berada di alam leluhur alam, Qin Nanheng berada di alam kaisar alam yang sempurna, Jisen dan Yandai berada di puncak alam kaisar alam, dan masih banyak lagi kaisar alam dan orang suci alam.
Aku ingin melihat apakah kalian benar-benar berani bertindak. Kata pria berpakaian abu-abu itu dalam hati. Pada saat yang sama, di kota Futian, hampir semua orang di depan Xiao Nunu telah pergi. Xiao Nunu juga segera mendatangi Jisen. Jisen menatap Xiao Nunu dengan pandangan menghina, dengan tingkat kultivasimu yang hanya di alam suci, kurasa kau tidak memiliki hal-hal baik apapun. Xiao Nunu berkata, memang benar aku tidak memiliki hal-hal baik apapun, tetapi kau memiliki banyak hal baik. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, momentum menakjubkan meledak dari badannya. Kekuatan sihir ke-6, penghakiman sayap ilahi, diperkuat 1000 kali lipat. Kekuatan sihir ke-6 Kaisar Luan Qiu, yang diberkati dengan kekuatan penguatan seni bad dan pancer, langsung diaktifkan. Ribuan hantu burung dewa besar terbang menuju Jisen. Selama pergerakan, semua hantu burung dewa dengan cepat tumpang tindih satu sama lain dan dengan cepat berubah menjadi pedang dewa 5 warna untuk membunuh Jisen. Jisen tidak pernah menyangka bahwa seorang suci dunia berani menyerangnya. Terlebih lagi, aku tidak menyangka seorang Saint alam mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak punya pembelaan sama sekali. Aku hanya bisa menghindar ke belakang tanpa sadar. Tapi, masih terlambat. Ledakan. Pedang Dewa 5 warna itu menghantam badan Jisen dengan keras. Gelombang udara dahsyat itu meledak ke langit dan bumi. Kekuatan mengerikan itu menembus organ dalamnya. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Jisen, dan matanya hampir menyemburkan api. Kamu mencari kematian. Orang-orang lain di kota Futian juga terkejut. Namun, sebelum Jisen bisa menenangkan badannya, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan Tai Sang Feng Hua segera mengambil tindakan. Desir, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju Jisen. Pupil mata Jisen mengerut, dan tanpa sadar dia melepaskan kekuatan telapak tangan untuk melawan, tetapi Tai Sang Feng Hua sudah menjadi senjata ajaib dengan 37 pola dewa kuno, dan kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Tai Sang Feng Hua langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan lawan, dan kemudian dengan kejam mendekati lawan. Mendesis. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang berwarna tinta langsung menembus tenggorokan Jisen, dengan kecepatan yang membuatnya mustahil untuk bereaksi sama sekali. Mendesis. Tai Sang Feng Hua sangat tajam, dingin dan kejam. Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu langsung menembus tenggorokan Jisen. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di kota Futian. Tidak peduli apakah mereka berasal dari alam Zensa atau dunia peri lainnya, mereka semua terbelalak lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Qinan Heng, Yan Dai dan orang-orang kuat lainnya di alam penekan iblis juga terkejut. Bahkan Gong Ling Qiao, yang tengah duduk di monumen Futian untuk memahami telapak tangan Dewa Futian, tak kuasa menahan diri untuk membuka matanya. Dalam kehampaan, hujan darah dan energi pedang menyebar kemana-mana. Xiao Nunu berdiri di depan Jisen, dia memegang erat gagang pedang Tai Sang Feng Hua dengan kedua tangannya, tatapan matanya dalam dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun, bila pedang Tai Sang Feng Hua menembus tenggorokan Jisen dan keluar dari belakang lehernya, mata Jisen terbuka lebar. Pada saat ini, dia melihat berita kematiannya sendiri di mata Xiao Nunu. Bagaimana mungkin dia yang sudah berada di puncak alam Kaisar Alam, dibunuh oleh seseorang yang sudah mencapai kesempurnaan alam orang suci alam? Ceroboh. Terlalu ceroboh. Xiao Nunu tidak ragu sama sekali. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang, langsung menjatuhkan kepala Jisen. Kemudian, dia mengumpulkan semua kantong penyimpanan di badan Jisen dengan kecepatan kilat. Karena dia tidak tahu di tas penyimpanan mana pil kaisar itu berada, Xiao Nunu memilih untuk meminum semuanya sekaligus. Bersih dan rapi, tidak ada gerakan yang tidak perlu. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di kota Futian. Ya dewa, dia benar-benar merampas tas penyimpanan Jisen. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Siapa dia? Dia gila. Apa gunanya membunuh Jisen? Masih banyak orang kuat di alam Zensa. Semua orang benar-benar terkejut dengan metode Xiao Nunu. Alam Zensa telah menyita begitu banyak tas penyimpanan, dan sekarang semuanya jatuh ke tangan Xiao Nunu saja. Namun, seperti yang dikatakan beberapa orang, apa gunanya jika pihak lain membunuh Jisen? Masih ada puluhan orang kuat di alam Zensa. Ada pula Yan Dai yang berada di puncak alam Kaisar Alam, Qinan Heng yang berada di kesempurnaan alam Kaisar Alam,
dan bahkan Gongling Xiao yang berada di tahap awal alam leluhur alam dan merupakan keajaiban nomor 1 di alam Zensa. Xiao Nunu masih buntu. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ji Sen. Pada saat ini, Yan Dai di sisi lain juga sangat marah. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung menyerbu ke arah Xiao Nunu. Berani sekali kau, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Yan Dai mengangkat pedang di tangannya, dan pada saat yang sama, 6 roda dewa di belakangnya bersinar terang. Kekuatan sihir ke-6, membunuh semua makhluk hidup. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di belakang Yan Dai. Hantu ini nampak seperti dewa kuno. Lawan juga memegang pedang besar di tangannya. Yan Dai mengayunkan pedangnya dan hantu itu juga mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Nunu. Serangan ini sangat menghancurkan dan mengandung niat membunuh yang tak berujung, serta kemarahan Yan Dai yang tak terhingga. Cahaya bilah pedang yang besar merobek angkasa, tak terkalahkan. Xiao Nunu tidak punya waktu untuk menggunakan sihir penjarahannya untuk merebut jiwa abadi Ji Sen. Lagi pula, jumlah musuh yang dihadapinya kali ini terlalu besar. Namun, menghadapi pukulan mematikan Yan Dai, Xiao Nunu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dan 5 roda dewa di belakangnya meledak dengan cahaya kemasan seperti matahari. Kekuatan mistik ke-6, puncak penjara guntur murka dewa, 1000 kali diperkuat. Xiao Nunu menggunakan jurus pamungkasnya. Dan dalam sekejap, sebuah gunung hitam besar muncul entah dari mana dan kemudian menghantam ke depan. Gunung hitam itu dikelilingi oleh petir yang dahsyat, yang bahkan mengeluarkan api sungguhan saat bergerak. Ledakan. Detik berikutnya, kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan hebat. Langit riyuntuh dan bumi retak, disertai gelombang udara melonjak. Xiao Nunu dan Yan Dai masing-masing mundur. Pada saat yang sama, Qin Nanheng juga mengambil tindakan. Matanya amat dingin, menampakkan hawa dingin tak berujung. Sebagai sosok kedua setelah Gongling Qiao, Qin Nanheng mengeluarkan aura mengerikan segera setelah dia bergerak. Kekuatan mistik ke-6, diagram menelan naga Yin Yang. Qin Nanheng juga melihat keistimewaan Xiao Nunu. Jika pihak lain membunuh Ji Sen, mungkin karena Ji Sen terlalu ceroboh dan tidak bereaksi. Namun lawannya menerima serangan kekuatan penuh Yan Dai secara langsung, dan itu nyata. Tidak ada kelembaban sama sekali. Oleh karena itu, Qin Nanheng tidak menahan diri dan langsung menggunakan kekuatan gaibnya yang terkuat. Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, formasi Yin yang besar tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Nunu. Energi Yin dan Yang yang luas dan agung berkumpul bersama dan mengembun menjadi seekor naga yang menakutkan. Mengaum. Kedua naga raksasa itu segera menyerbu ke arah Xiao Nunu, memamerkan taring dan cakar mereka serta mengeluarkan raungan yang mengerikan. Saat mereka bergerak, kedua naga itu terjerat satu sama lain, melepaskan kekuatan Yin dan Yang yang tak tertandingi. Kekuatan serangan ini jauh lebih kuat dari kekuatan magis Yan Dai. Mata Xiao Nunu berbinar, dan cahaya gelap muncul di matanya. Dentang. Taisang Feng Hua mengeluarkan nyanyian pedang yang keras, dan seluruh kekuatan dalam badan Xiao Nunu mengalir ke dalam pedang. Ke-37 pola dewa kuno pada pedang itu menyala. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan 37 aura pedang berwarna tinta muncul di belakangnya. 37 energi pedang, dengan gagang menghadap ke dalam dan ujung pedang menghadap keluar, membentuk rolet energi pedang yang indah. Serangan pembunuh dewa, 10.000 kali lebih kuat. Dalam sekejap, jumlah roda energi pedang langsung meningkat menjadi 10.000. 10.000 roda energi pedang menggulung badai yang mengerikan dan menyerbu ke arah dua naga raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Roda energi pedang bertabrakan hebat dengan naga raksasa. Langit riyuntuh, bumi retak, dan dunia terbalik. Kota Futian yang besar terbalik. Di bawah tatapan tak percaya dari orang banyak, 10.000 roda energi pedang mencabik-cabik kedua naga raksasa itu menjadi beberapa bagian. Apa ini? Wajah Qin Nanheng sedikit berubah, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Bahkan Gongling Qiao, yang sedang duduk di monumen Futian, menunjukkan ekspresi terkejut. Kesempurnaan alam suci benar-benar menghalangi kekuatan sihir ke-6 dari kesempurnaan alam kaisar. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak akan ada yang percaya itu benar. Siapa orang ini? Semua orang di kota Futian juga terkejut. Terlalu kuat. Orang lain menyusul, dia jelas hanya memiliki basis kultivasi dari Rilem Sein Rilem,
tetapi kekuatan magis yang dia tunjukkan telah mencapai tingkat Kaisar Realm. Ya, aku juga menemukan bahwa dia jelas hanya memiliki 5 roda dewa di belakangnya, tetapi dia dapat menggunakan kekuatan sihir ke-6. Aneh sekali, siapa dia? Aku kenal dia. Tepat saat semua orang terkejut, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Seorang pemuda berbicara, aku kenal dia adalah juara divisi alam peri Lingbo kita. Apa? Juara divisi alam peri Lingbo? Ya, nama orang ini adalah Xiao Nunu. Aku menyaksikannya memenangkan kompetisi pendahuluan alam peri Lingbo dengan mata kepalaku sendiri. Jelas, masih ada kualifikasi dari divisi alam peri Lingbo di kota Futian ini. Mungkin tidak seorang pun memperhatikan Xiao Nunu pada awalnya. Tetapi sekarang, setelah keributan besar itu, seseorang akhirnya mengenali Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu mengganti segelnya lagi. Ganti, roda energi pedang yang bersilangan, setelah mengalahkan kekuatan magis Qin Nanheng, berubah menjadi kupu-kupu berwarna tinta. Kupu-kupu ini melepaskan energi pedang tajam dan menyerbu ke arah Qin Nanheng. Mata Qin Nanheng berbinar, lalu dia memanggil perisai berwarna biru air. Ada 40 pola dewa kuno pada perisai. Dor, dor, dor. Energi pedang kupu-kupu terus mengenai perisai, lalu meledak menjadi bola-bola cahaya dan pecahan bayangan. Qin Nanheng berkata dengan kejam, dasar bocah, kau akan mati hari ini. Di sisi lain, Yan Dai menyerang Xiao Nunu lagi. Yang menemaninya adalah orang-orang kuat lain di tingkat Kaisar Alam dan orang suci alam dari alam Zensa. Adapun kebanggaan nomor 1 di alam Zensa, Gong Ling Qiao, dia tidak berniat mengambil tindakan. Dia duduk sendirian di monumen Futian dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Namun, menghadapi kepungan orang banyak, Xiao Nunu tetap tenang. Cakram kecepatan dewa. Tiba-tiba, Xiao Nunu mengeluarkan cakram kecepatan dewa. Xiao Nunu menginjak cakram kecepatan dewa, dan detik berikutnya, saat cakram kecepatan dewa bersinar terang, puluhan klon Xiao Nunu muncul di kehampaan. Setiap klon persis sama dengan Xiao Nunu, baik dalam aura maupun penampilan. Terlebih lagi, setiap klon mengendarai cakram ajaib yang sama. Cakram perjalanan ilahi merupakan piala yang diperoleh dari Kaisar Alam Luan Qiu. Ini adalah senjata sihir fungsional dengan 30 pola dewa kuno. Tidak hanya dapat meledak dengan kecepatan yang mengerikan, tetapi juga dapat menciptakan badan palsu untuk membingungkan lawan. Wus, wus, wus. Puluhan badan palsu tersebar ke berbagai arah, membuatnya menyilaukan, dan badan asli Xiao Nunu tersembunyi di antara badan-badan palsu itu. Yan Dai berkata dengan kejam, jangan biarkan dia lari. Jelaslah Xiao Nunu mencoba melarikan diri. Tatapan mata Qin Nanheng tampak menyeramkan, jangan khawatir, dia tidak bisa lolos. Qin Nanheng mengendalikan Demon Locking Sky Array untuk memperkuat penghalang pertahanan di luar kota Futian. Pada saat yang sama, orang-orang dari alam Zensa mulai mengejar Xiao Nunu yang telah bubar. Di bawah pengepungan banyak orang kuat dari alam penekan iblis, badan palsu itu dihancurkan satu demi satu, dan segera, semua orang menemukan badan asli Xiao Nunu. Di sana, Qin Nanheng, Yan Dai dan banyak orang lain dari alam penekan iblis membunuh badan palsu Xiao Nunu dan dengan cepat mengunci badan aslinya. Xiao Nunu mengendalikan cakram ajaib dan bergegas keluar kota Futian. Pada saat ini, Gong Ling Qiao, keajaiban nomor 1 di alam Zensa, masih belum berniat mengambil tindakan. Dia duduk di monumen Futian dan menyaksikan dengan tenang. Begitu banyak kaisar alam yang kuat bahkan tidak dapat membunuh seorang Sein alam yang telah mencapai kesempurnaan. Kalian tidak ada bedanya dengan sampah. Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Nanheng, Yan Dai dan yang lainnya tidak bisa tidak berubah. Qin Nanheng menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah itu, Qin Nanheng melesat dan terbang ke dalam kehampaan. Yan Dai, hah! Yan Dai dan orang-orang kuat lainnya segera berhenti setelah mendengar panggilan itu. Qin Nanheng berkata, aktifkan formasi iblis. Yan Dai dan kaisar alam kuat lainnya mengerti apa yang dimaksudnya. Setelah itu, Qin Nanheng, Yan Dai dan kaisar dunia lainnya menyatukan tangan mereka dan bekerja sama untuk mengaktifkan arai pengunci langit iblis. Ledakan, angin kencang tiba-tiba bertiup dan langit berubah warna. Formasi seperti batu giling itu mempercepat operasinya, dan kemudian bayangan iblis besar yang tingginya lebih dari 10.000 meter tiba-tiba muncul di langit. Setan itu berpakaian zirah,
tampak ganas dan mendominasi, dan memiliki sepasang sayap seperti kelelawar di belakangnya. Di tangannya ia memegang tombak besar berwarna hitam. Tombak ini memancarkan aura yang sangat mengerikan dan aneh. Segala macam pola setan aneh menutupi seluruh panjang tombak itu, sungguh mengejutkan. Wajah semua orang di kota Futian berubah drastis. Itulah kekuatan formasi iblis. Seseorang berseru. Sialan, Xiao sudah tamat. Kekuatan formasi iblis ini sangat kuat. Jika berjalan dengan kekuatan penuh, konon hanya orang dengan tingkat kultivasi leluhur alam yang bisa menghentikannya. Benar sekali, siapapun yang berada di bawah leluhur alam akan dibunuh. Ayo cepat menjauh dari sini. Orang-orang dari alam abadi utama buru-buru mundur sampai ke tepi kota Futian, dan hanya berhenti ketika mereka terhalang oleh penghalang. Qin Nanheng menatap Xiao Nunu dengan tajam, jika aku membiarkanmu melarikan diri hari ini, alam Zensaku akan kehilangan muka. Yan Dai juga berkata dengan garang, berikan hidupmu pada Jisen. Membunuh. Para kaisar alam Zensa yang sangat kuat lainnya berkata serempak. Seketika sosok iblis besar itu mengeluarkan aura kehancuran yang mengerikan. Dia mengepalkan tombak di tangannya dan melemparkannya dengan keras ke arah Xiao Nunu. Tombak iblis. Serangan ini menghancurkan langit dan bumi. Kekuatannya melampaui tingkat kaisar alam. Di mata semua orang, Xiao Nunu pasti akan musnah tanpa jejak, dan jiwa serta badannya akan hancur. Menghadapi serangan sekuat itu, ekspresi Xiao Nunu sedikit serius, tetapi tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kemudian, Xiao Nunu mengumpulkan seluruh kekuatannya menuju Tai Sang Feng Hua. 37 pola dewa kuno di Tai Sang Feng Hua bagaikan kilat berwarna tinta, seganas naga. Ledakan. Tiba-tiba, badai api gelap muncul antara langit dan bumi dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Ketika melihat gerakan ini, semua orang di alam Zensa menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah kekuatan gaib kakak senior Yang Du sebagai kaisar alam. Salah satu dari mereka berseru. Bagaimana mungkin? Persis sama, Yang Du. Tak lain dan tak bukan adalah pria berpakaian hitam yang pernah dibunuh oleh Xiao Nunu di lembah Golem sebelumnya. Setelah mengalahkan lawan, Xiao Nunu juga mengambil kesempatan untuk menjarah kekuatan magis kaisar alam lawan. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Xiao Nunu sekali lagi mengaktifkan seni badan pancer. Pola peri emas di badannya dengan cepat menyala, dan pola peri berbentuk cincin di antara alisnya memancarkan aura suci. Kekuatan ilahi ke-6, pengorbanan api dosa, penguatan 10.000 kali. Dengan kekuatan Realm Sein, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dari Realm Emperor, dan menambahkan kekuatan penguatan dari pancer Tyrant Body. Saat kekuatan spiritual Xiao Nunu langsung terkuras, badai api hitam tiba-tiba meletus dengan momentum mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Membunuh. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, badai api hitam menghancurkan kehampaan, menyapu bumi, dan menghantam tombak iblis besar itu. Kekuatan formasi dan kekuatan supernaturalnya bertabrakan dalam tabrakan yang mengejutkan. Ledakan. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, kota Futian tiba-tiba disambut oleh ledakan yang menggetarkan langit dan bumi. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan akibat yang dahsyat. Bangunan-bangunan di kota itu hancur menjadi debu, dan bahkan demonic looking sky array yang menyelimuti langit di atas kota Futian mulai bergetar hebat. Xiao Nunu, Qin Nanheng, Yan Dai dan yang lainnya semuanya mundur ke belakang. Qin Nanheng, Yan Dai dan orang-orang kuat lainnya di alam Zensa memuntahkan darah, dan bahkan beberapa kaisar tahap awal yang lebih lemah terbunuh di tempat akibat kejadian tersebut. Semua orang di berbagai alam abadi membelalakkan mata mereka. Ya dewa, dia belum mati. Dia memblokirnya, dia benar-benar memblokir serangan gabungan Qin Nanheng, Yan Dai dan banyak orang kuat lainnya. Bukankah itu terlalu mengerikan? Juara dari negeri dongeng Lingbo-mu terlalu luar biasa. Bukan hanya para jenius dari negeri dongeng utama yang tidak dapat mempercayainya. Bahkan orang-orang dari alam Zensa merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Qin Nanheng mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Kau tahu, bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan penuh dari Demon Array. Dalam situasi sekarang, jika itu adalah Qin Nanheng sendiri, dia pasti sudah mati di tempat. Tetapi Xiao Nunu benar-benar memblokirnya. Lawan, yang mengandalkan kultivasinya yang sempurna di alam suci, secara paksa memblokir formasi iblis.
Ini tidak dapat dipercaya. Tentu saja, Xiao Nunu tidak tanpa cedera. Badannya penuh luka dengan ukuran yang bervariasi. Namun, dengan badan Xiao Nunu yang kuat, luka-luka ini tidak serius sama sekali. Yan Dai menatap Xiao Nunu dan berkata, "Kamu juga membunuh Yang Du." Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata dengan tenang, "Itu hanya kebetulan." Semua orang di Zensaji marah besar. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xiao Nunu. Pada saat ini, tekanan yang melampaui semua orang turun ke medan perang. Wajah semua orang berubah. Pria itu akhirnya mengambil tindakan. Desir, bayangan sisa melintas, dan keajaiban nomor 1 di alam Zensa, Gong Ling Qiao, muncul di langit di depan Xiao Nunu. Gong Ling Qiao berdiri di langit dengan kaki menginjak kekosongan, rambut panjangnya yang acak-acakan menari tertiup angin. 7 roda dewa di belakangnya sungguh megah dan menghadirkan rasa penindasan yang tiada akhir. "Kamu telah membawa malu pada dunia Zensa," Gong Ling Qiao berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Qinan Heng, Yan Dai dan yang lainnya menjadi lebih buruk. Kemudian, Gong Ling Qiao menatap Xiao Nunu, "Kau hanyalah seorang Sein Rilem, tetapi kau memiliki kekuatan seperti itu. Jika kau tidak mati, kau akan bersinar di medan perang, kontes kebanggaan abadi ini. Sayangnya, kau bertemu denganku, jadi, itu ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang tidak akan terjadi." Saat kata-kata itu terucap, Gong Ling Qiao merentangkan kelima jarinya, dan guntur gelap berkumpul di langit di depan. Segera setelah itu, tombak petir muncul di depan Gong Ling Qiao. Tombak ini panjangnya hampir 3 meter, dan setiap inci darinya memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Pada tombak yang indah itu, ada sekitar 45 pola dewa kuno. Tombak yang dikaitkan dengan petir dengan 45 pola dewa kuno mengejutkan semua orang yang hadir saat tombak itu muncul. Setelah melihat banyak orang kuat di alam Zensa dikalahkan oleh Xiao Nunu, Gong Ling Qiao, sang keajaiban nomor 1, akhirnya bertindak. Segala sesuatunya berubah dengan cepat dan penuh liku-liku. Awalnya, para jenius dari berbagai alam abadi berkumpul di kota Futian, semuanya dengan tujuan untuk memahami telapak tangan Dewa Futian di Monumen Futian. Akibatnya, segera setelah Monumen Futian muncul, kota Futian dikuasai oleh orang-orang dari alam Zensa. Ketika semua orang memilih untuk menyerah, penampilan Xiao Nunu yang kuat mengejutkan alam Zensa. Meski begitu, semua orang tetap tidak menganggap Xiao Nunu hebat. Alasannya sangat sederhana. Di alam Zensa, ada juga Gong Ling Qiao yang berada pada tahap awal alam leluhur alam. Bagaimana kau bisa merebut kekuatan magis kaisar orang lain? Katakan padaku, dan aku bisa meninggalkanmu badan yang utuh. Gong Ling Qiao menatap dingin ke arah Xiao Nunu di bawah. Mata Xiao Nunu dingin, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mempelajarinya." Mulut Gong Ling Qiao menunjukkan sedikit rasa jijik, "Benarkah? Kalau begitu, kamu tidak akan selamat." Tiba-tiba, Gong Ling Qiao sedikit menekuk kelima jarinya, lalu aura mengerikan keluar dari telapak tangannya. Desir, detik berikutnya, 45 tombak dengan pola dewa kuno tiba-tiba meledak. Xiao Nunu tidak berani ceroboh. Di antara alam Sein Rilem dan alam leluhur Rilem, ada alam kaisar Rilem di antaranya. Menghadapi serangan kuat Gong Ling Qiao, Xiao Nunu melesat dan menyerbu mundur. Ledakan. Lalu, tombak itu langsung mengenai tanah di bawahnya. Gelombang udara yang mengerikan meledak ke segala arah, langit riyuntuh dan bumi tenggelam, dan retakan besar tiba-tiba muncul di kota Futian. Segera setelah itu, Gong Ling Qiao membentuk segel dengan satu tangan, dan tombak itu terbang keluar lagi. Dengan suara Swiss, Gong Ling Qiao bergegas maju sambil memegang tombak di satu tangan, lalu menebas seberkas tombak besar. Dentang, ujung tombak itu bagaikan bulan sabit, melesat ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menghindar lagi. Bilah tombak itu hampir melewati bahu kiri Xiao Nunu, lalu menebas tembok kota di belakangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Menara kota di belakang dan selusin bangunan lainnya hancur berkeping-keping. Tanah tampak terbelah oleh kapal pemecah es raksasa, meninggalkan patahan yang spektakuler. Serangan biasa dari orang kuat di Rilem Ancestor Rilem sungguh menggemparkan dan tak tertandingi. Semua orang dari alam abadi utama menggelengkan kepala secara diam-diam. Gong Ling Qiao benar-benar terlalu kuat. Ya, jika Gong Ling Qiao tidak ada di sini, aku akan mengikuti Xiao Nunu ini untuk melawan orang-orang Zensaji.
Tidak mungkin. 7 roda dewa di belakang lawan saja sudah cukup membuat orang merasa takut. Setelah menghindari 2 serangan berturut-turut, mata Gong Lingqiao tidak bisa menahan sedikit pun rasa dingin. Kamu juga seorang karakter, jadi aku akan membiarkanmu mati di bawah kekuatan magis leluhur alamku. Kekuatan sihir ke-7, Lautan Guntur yang Gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sambaran petir hitam besar menyambar bumi satu demi satu, bermunculan seperti rebung setelah hujan musim semi. Detik berikutnya, area tempat Xiao Nunu berada tiba-tiba berubah menjadi lautan guntur hitam yang menakutkan. Hah! Xiao Nunu mengerutkan kening, dan melihat semua arah diselimuti oleh petir hitam. Xiao Nunu tampak terjebak di tengah gemuruh guntur dan kilat. Semua orang dari alam penekan iblis menunjukkan senyum menyeramkan. Yandai berkata dengan kejam, kemana kamu bisa melarikan diri kali ini? Qin Nanheng berkata, bersiaplah untuk kematian. Tak lama kemudian, sambaran petir dahsyat menyerang Xiao Nunu satu demi satu. Karena jumlahnya terlalu padat, Xiao Nunu hanya bisa mengaktifkan kekuatan magis Dewa Iblis Abadi War Heaven Demon Armor. Berdengung, baju zirah sihir hitam yang cantik menutupi badan Xiao Nunu. Pada saat yang sama, pancar gangki dan cahaya peri yang mendominasi berkumpul di luar badan Xiao Nunu, membentuk pertahanan 3 lapis. Terjadilah tabrakan dahsyat dan percikan api beterbangan. Mengandalkan pertahanannya sendiri yang kuat, Xiao Nunu tidak langsung ditelan oleh lautan guntur yang tak berujung. Dia mengendarai cakram ajaib itu dan bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Perjuangan yang sia-sia. Gong Lingqiao memegang tombak di satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Desir, tiba-tiba, miliaran petir gelap berkumpul di kehampaan, dan dalam sekejap mata, bola petir hitam besar muncul di atas kepala Xiao Nunu. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah, dan dia tiba-tiba merasakan sinyal berbahaya. Pada saat ini, peri anggur yang memikat di pagoda emas pancer juga mengingatkan, hati-hati, serangan ini tidak boleh diremehkan. Bola petir hitam besar itu berdiameter lebih dari 1000 kaki. Dari kejauhan, itu tampak seperti lubang hitam yang dapat menghancurkan segalanya. Para jenius dari semua lapisan masyarakat yang bersembunyi di wilayah luar kota Futian gemetar ketakutan melihat pemandangan ini. Momentumnya terlalu kuat, apakah akibatnya akan menyakiti kita? Sulit untuk mengatakannya, mari kita cari cara untuk melawannya dengan cepat. Karena tas penyimpanan orang-orang di kota itu masih ada pada mereka, dan sumber daya mereka belum diambil. Mereka yang mengambil sumber daya telah meninggalkan kota Futian dan pergi keluar, jadi semua orang mengeluarkan senjata sihir mereka sendiri untuk pertahanan. Gong Lingqiao menatap Xiao Nunu dengan dingin, awalnya kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang, kamu akan masuk neraka. Setelah berkata demikian, Gong Lingqiao melambaikan tangannya ke bawah, dan sedetik kemudian, bola petir hitam besar itu jatuh ke arah Xiao Nunu. Serangan dari pembangkit tenaga rilem Ancestor sangatlah mengerikan. Di mata semua orang, Xiao Nunu sudah benar-benar mati. Namun, tepat ketika bola petir hitam jatuh di depan Xiao Nunu, kejadian tak terduga kembali terjadi. Sinar cahaya emas suci berdenyut keluar dan langsung mengenai bola petir hitam itu. Duar, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya keemasan itu benar-benar menembus bola petir hitam dan mencapai langit. Bola petir hitam itu mekar seperti bunga teratai guntur yang besar, dan gelombang kejut yang sangat dahsyat itu melampiaskan ke segala arah, dan di Looking Sky Array yang menutupi langit di atas kota Futian pun meledak. Apa ini? Wajah Gong Lingqiao berubah. Dia melihat suatu kekuatan dahsyat meledak di segala penjuru dunia. Gong Lingqiao buru-buru berkata, minggir. Qin Nanheng, Yandai dan yang lainnya mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Meskipun semua orang dari alam Zensa menghindar ke belakang pada saat pertama, Qin Nanheng dan Yandai masih terkejut oleh akibatnya dan memuntahkan darah. Bahkan sekitar setengah dari prajurit alam Zensa terbunuh di tempat. Para jenius dari alam abadi utama yang terletak di daerah pinggiran kota Futian semuanya tersungkur ke tanah. Meskipun sebagian besar orang terluka, mereka semua sangat gembira melihat arai pengunci langit iblis dihancurkan. Formasi iblis sudah pergi, ayo pergi. Hahaha, kita tidak perlu menyerahkan sumber dayanya. Ayo pergi. Semua orang meninggalkan kota Futian dengan cepat bagaikan sekawanan ikan yang jala besarnya terkoyak. Dan, pada saat ini,
kota Futian yang besar telah berubah menjadi reruntuhan. Semua bangunan hancur menjadi debu. Kekuatan macam apa itu tadi? Wajah Gong Lingqiao sangat muram, dan dia mencari sosok Xiao Nunu di lautan guntur di bawah. Tak lama kemudian, ia menemukan Xiao Nunu. Pihak lainnya masih hidup. Dia masih hidup. Qin Nanheng mengepalkan tangannya. Yan Dai juga mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang mengendarai cakram kecepatan ilahi dan dengan cepat bergegas menuju area pusat kota Futian. Xiao Nunu tidak langsung melarikan diri. Di pagoda emas pancer, Dewa Mabuk Kinceng bertanya, "Kemana kamu pergi?" Xiao Nunu menjawab, "Aku akan mengambil tablet Futian." Sang Dewa Mabuk Kinceng sedikit terkejut. Xiao Nunu melanjutkan, "Aku bahkan menggunakan semua keterampilan penyelamat hidup dari Menara Emas Pancer. Jika aku hanya mendapatkan satu pil Kaisar Alam, itu akan menjadi kerugian besar." Kekuatan yang baru saja menghalangi gerakan Gong Lingqiao adalah serangan yang disimpan di Menara Emas Pancer. Desir. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu melihat monumen yang menutupi langit di depannya. Xiao Nunu mendapat pil Kaisar Alam. Dan Xiao Nunu juga ingin mengambil telapak tangan Dewa Penutup Surga di monumen penutup surga. Kekuatan sihir ketiga, Surga Gua Pancer. Xiao Nunu membuka Surga Gua Pancer tanpa mengatakan apapun. Detik berikutnya, saluran luar angkasa muncul di belakangnya. Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya, dan telapak tangan emas besar mengangkat tablet Futian. Kemudian, Xiao Nunu langsung melemparkan prasasti Futian ke Surga Gua Pancer. Melihat prasasti Futian yang diambil oleh Xiao Nunu, orang-orang di alam Zensa terkejut sekaligus marah. Gong Lingqiao tidak berkata apa-apa dan mengambil alih pimpinan, mengayunkan halberd petirnya dan menyerbu maju. "Kamu mencari kemah Teihan." Xiao Nunu mengangkat bibirnya sedikit, "Tidak perlu mengantarku pergi." Seketika, Xiao Nunu juga terbang ke lorong luar angkasa di belakangnya. "Tidak perlu mengusirku." Perkataan Xiao Nunu langsung meruntuhkan pertahanan Gong Lingqiao, seorang jenius super di alam leluhur Rilem. Desir. Detik berikutnya, Xiao Nunu juga memasuki saluran luar angkasa dan menghilang di kota Futian bersama dengan monumen Futian. Pupil mata Gong Lingqiao mengecil, dan matanya seperti menyemburkan api. Dia biasanya tenang, tetapi saat ini, dia dipenuhi amarah. Kembali, setelah berkata demikian, Gong Lingqiao mengayunkan tombak di tangannya dan menebasnya ke depan dengan ganas. Dentang, seberkas petir besar menyambar ke depan. Namun, Gong Lingqiao masih selangkah terlalu lambat. "Saya melihat bahwa jalan menuju Gua Surga Pancer ditutup terlebih dahulu." Tepat sebelum lorong itu tertutup, suara Xiao Nunu terdengar dari dalam. "Kamu sama tidak kompetennya dengan orang lain di alam penekan iblis." Desir. Cahaya bagaikan tombak petir melesat melintasi langit dan tidak mengenai apapun. Melihat Xiao Nunu yang menghilang, Gong Lingqiao terbakar amarah dan dipenuhi niat membunuh. "Kamu sama tidak kompetennya seperti semua orang lainnya di alam penindasan iblis." Kalimat ini mungkin tidak membunuhmu, tapi akan menghancurkan hatimu. Sebagai anak ajaib nomor satu di dunia Zensa, kapan Gong Lingqiao pernah mengalami kekalahan seperti itu? Dia, yang memiliki basis kultivasi tahap awal leluhur alam, benar-benar menyaksikan tanpa daya ketika seorang suci alam menghilang tepat di bawah hidungnya. Sungguh memalukan. "Sialan, keluar kau dari sini." Gong Lingqiao menjadi semakin marah. Semakin dia memikirkannya, dia mengayunkan tombaknya, sambil mengeluarkan kilatan petir. Antara langit dan bumi, kekuatan guntur meledak dengan tabrakan dahsyat, mengakibatkan langit riyuntuh, bumi retak, dan ruang angkasa hancur. "Keluar, tikus tidak kompeten. Keluar sekarang juga." Namun, Gong Lingqiao membelah langit dan bumi menjadi celah gelap satu demi satu, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Nunu. Nafas Xiao Nunu menghilang sepenuhnya. Orang-orang dari alam Zensa yang tidak jauh tidak berani mendekat. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya mereka melihat Gong Lingqiao menderita kerugian. Yang paling penting adalah di antara sekian banyak orang, setidaknya setengahnya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Alam, tetapi mereka dibodohi oleh Xiao Nunu yang hanya berada di alam Sein. Bukan hanya Jisen yang terbunuh. Bahkan tas penyimpanan di Jisen jatuh ke tangan Xiao Nunu. Hal terpenting adalah Xiao Nunu mengambil monumen Futian di depan semua orang.
Dalam pertempuran ini, alam Zensa dikalahkan dengan menyedihkan. Setelah bekerja keras sekian lama, aku tidak mendapat apapun. Setelah bekerja keras sekian lama, semua sumber daya jatuh ke kantong Xiao Nunu sendiri. Tidak heran Gong Lingqiao sangat marah. Setelah arai pengunci langit iblis dihancurkan, semua jenius di kota Futian telah melarikan diri. Saat mereka berlari, semua orang berkata, "Sial, kali ini semua berkat Xiao Nunu, kalau tidak semua sumber daya kita akan jatuh ke tangan alam penindasan iblis." Hahaha, tidak dapat dipercaya tas penyimpananku terselamatkan. Ini benar-benar terasa seperti selamat dari musibah. Namun, Xiao itu benar-benar kuat. Dia memiliki kekuatan seperti itu di alam Saint Realm, bagaimana jika dia mencapai alam Kaisar Realm? Saya punya firasat bahwa kejuaraan keajaiban abadi ini akan sangat seru. Mereka yang berhasil melarikan diri kemudian tetap menyimpan sumber daya mereka. Akan tetapi, orang-orang di depan Xiao Nunu semuanya tidak punya uang. Di puncak gunung di luar kota Futian, seorang pria berpakaian abu-abu menatap ke depan dengan takjub. Sial, dia benar-benar kabur. Pria berbaju abu-abu itu adalah orang yang menjual pil kaisar di kota Futian sebelumnya. Setelah meninggalkan kota Futian, dia diam-diam mengamati situasi di dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu tidak hanya melarikan diri sendirian, tetapi juga secara tidak sengaja membantu orang lain. Siapa orang ini? Dia sangat kejam. Pria berbaju abu-abu itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Di kota Futian, Gong Lingqiao masih mencari Xiao Nunu kemana-mana, namun dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Pada saat ini, Gong Lingqiao tampaknya teringat sesuatu, dan dia menatap Yandai. Gunakan mata wawasan Anda untuk mencari. Mendengar ini, Yandai mengangguk, "Iya." Seketika, Yandai menangkupkan kedua telapak tangannya, dan roda dewa kelima di belakangnya mulai bergerak. Kekuatan sihir kelima, mata wawasan. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya perak melintas di kedalaman pupil Yandai. Setelah beberapa saat, Yandai berkata, "Kakak senior Gong, ada fluktuasi kekuatan spiritual di tempat itu." Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Yandai. Ada rasa dingin di mata Gong Lingqiao. Yandai melanjutkan, "Namun, saya tidak dapat mencapai posisi itu." Wajah Gong Lingqiao menjadi semakin muram. Pada saat ini, Qin Nanheng juga berkata, "Anak ini seharusnya mengendalikan kekuatan supernatural atribut ruang, dia seharusnya bersembunyi di domain ruangnya sendiri sekarang." Yandai mengangguk, "Benar sekali, karena dia telah menutup saluran luar angkasa, kita tidak bisa memasuki wilayah luar angkasanya." Gong Lingqiao mensibir, "Karena kita tidak bisa masuk, aku akan menunggunya di sini sampai dia keluar." Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di alam Zensa tidak berubah sedikit. Menunggu Xiao Nunu keluar, akan memakan waktu berapa lama? Qin Nanheng bertanya, bagaimana jika dia tidak pernah keluar? Tatapan mata Gong Lingqiao tajam sekali, "Kalau begitu aku akan menunggu di sini." Sambil berbicara, Gong Lingqiao mengepalkan tangannya dengan satu tangan, dan buku-buku jarinya mengeluarkan suara berderit, "Selama anak ini belum mati, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang." Gong Lingqiao bertekad penuh untuk membunuhnya. Yandai juga berkata, dia membunuh Jisen dan Yang Du, dia harus membayar hutang ini 100 kali lipat. Gong Lingqiao kemudian berkata kepada Qin Nanheng, Yandai dan yang lainnya, gunakan tempat ini sebagai pusat, dan susun ulang Demon Locking Sky Array yang lebih kuat. Kemudian, undang para jenius dari alam abadi yang memiliki hubungan baik dengan alam Zensa kita untuk datang membantu. Kali ini, berapapun biayanya, aku harus membunuh orang ini. Qin Nanheng, Yandai dan yang lainnya menjawab serempak, "Ya, kakak senior Gong." Seketika semua orang di alam Zensa mulai bertindak. Semua orang ingin memasang jebakan untuk melenyapkan Xiao Nunu di sini. Gong Lingqiao menatap tajam ke tempat Xiao Nunu menghilang, "Jika kau punya nyali, sembunyilah di sana dan jangan pernah keluar selama sisa hidupmu. Jika tidak, aku, Gong Lingqiao, pasti akan mencabik-cabikmu." Gong Lingqiao mengepalkan tinjunya, dan suara guntur yang dahsyat menggelegar ke segala arah, dengan hasrat membunuh yang tak berujung melonjak bagai air pasang. Surga Gua Pancer. Di alun-alun yang luas, Xiao Nunu duduk di tanah, menyerap pancer ki di Gua Pancer untuk memulihkan kekuatan yang telah terkuras. Dan, beberapa ratus meter di depan Xiao Nunu,
berdiri sebuah monumen batu yang megah. Prasasti batu ini tak lain adalah prasasti Futian. Sebenarnya Xiao Nunu sudah membuat rencana sejak awal. Pil Kaisar Alam bukanlah tujuan utama Xiao Nunu. Bahkan Gong Ling Qiao yang berada di alam leluhur Rilem, ingin memperoleh telapak tangan ilahi penutup surga. Dapat dibayangkan bahwa ini jelas bukan teknik telapak tangan bela diri biasa. Kemungkinan besar itu adalah teknik telapak tangan tak tertandingi yang sebanding dengan kekuatan dewa leluhur alam. Meskipun prosesnya agak mendebarkan, untungnya Xiao Nunu akhirnya berhasil mendapatkan pil kaisar dan monumen penutup surga. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu perlahan membuka matanya, dan kekuatan spiritual di badannya hampir pulih. Dewa anggur yang memikat tertawa dan berkata, "Kau semakin berani. Kupikir kau akan mengambil pil kaisar alam dan melarikan diri. Aku tidak menyangka kau akan mengarahkan pandanganmu pada monumen penutup langit." Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Kehormatan dan kekayaan dicari dalam bahaya." Sang dewa anggur yang menyenangkan melanjutkan, "Gua surga pancer, ini sungguh berguna dan sangat praktis." Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Meskipun kekuatan sihir ketiganya tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali, itu adalah yang paling praktis. Saat Anda menghadapi bahaya, yang perlu Anda lakukan hanyalah membuka gua pancer dan bersembunyi di dalamnya. Dewa Pedang Berekor 9 berkata, "Kelebihan gua surga pancer sangat besar, tetapi kekurangannya juga jelas. Orang-orang akan mudah mengintaimu. Kurasa orang-orang dari alam Zensa itu mungkin berjaga di luar sekarang. Begitu kau muncul, mereka akan menyerangmu secara berkelompok." Memang benar bahwa gua surga pancer memberi Xiao Nunu tempat berlindung yang aman, tetapi juga memberi musuh lebih banyak waktu untuk bersiap. Begitu seseorang mengetahui kekurangan kekuatan ajaib ini, mereka akan melancarkan kampanye melawannya. Xiao Nunu mengangguk, "Aku mengerti, jadi aku berencana untuk menunggu sampai aku menerobos alam kaisar, sebelum keluar." Pedang abadi berekor 9, itu yang terbaik. Seketika, Xiao Nunu melambaikan tangannya dan melemparkan setumpuk kantong penyimpanan. Setidaknya ada beberapa ratus tas penyimpanan. Tas penyimpanan milik orang-orang yang meninggalkan kota Futian sebelumnya semuanya diserahkan kepada Ji Shen. Dan setelah Xiao Nunu membunuh Ji Shen, dia langsung merampas kembali semua tas penyimpanan tersebut sekaligus. Dengan begitu banyak tas penyimpanan, pasti ada banyak barang bagus di dalamnya. Suara malas Dewi Sihir Yu Yao keluar, "Aku ingin membantumu membukanya satu persatu." Tidak peduli kapan, orang-orang penuh dengan rasa ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui. Xiao Nunu sendiri juga menantikannya. Barang-barang bagus apa saja yang ada di dalam begitu banyak tas penyimpanan. Segera Xiao Nunu mulai membukanya satu persatu. Saat banyak tas penyimpanan dibuka satu demi satu, Xiao Nunu memilah barang-barangnya. Senjata, senjata ajaib, ramuan ajaib, buah langka, bahan pemurnian, bahan ramuan ajaib, teknik bela diri, batu peri, dan berbagai macam benda lainnya diletakkan di alun-alun. Ada berbagai macam senjata dan peralatan sihir yang mempesona dan menarik perhatian. Di antara ratusan tas penyimpanan, rata-rata ada 4 hingga 5 senjata di setiap tas penyimpanan. Secara keseluruhan, ada sedikitnya 3 hingga 4.000 senjata dan harta sihir. Dan kebanyakan dari mereka adalah senjata abadi tingkat dewa kuno. Bahkan lebih dari separuh senjata memiliki lebih dari 20 pola dewa kuno. Ada juga beberapa senjata dengan 30 pola dewa kuno. Lagi pula, mereka yang memiliki kemampuan untuk datang ke Eternal Prodigy Championship bukanlah orang-orang biasa. Mereka semua adalah elit dari area kompetisi utama. Selain itu, ada banyak sumber daya di arena resmi, jadi benda-benda di dalamnya sangat berharga. Tidak heran orang-orang dari alam Zensa harus menggunakan metode merampok. Kecepatan sumber daya yang datang benar-benar terlalu cepat. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sang dewa anggur yang memikat tersenyum dan berkata, "Cara yang lebih cepat daripada itu adalah merampok orang lain." Xiao Nunu pun tersenyum, "Ya, itulah jenis perampokan yang kulakukan." Ada ribuan senjata dan senjata ajaib, belum lagi ramuan ajaib. Ada berbagai jenis ramuan mujarab, dalam botol berbagai ukuran, yang membuat orang pusing. Xiao Nunu juga berhasil menemukan pil kaisar alam surgawi yang sebelumnya dijual oleh pria berpakaian abu-abu itu. Ketika pihak lain membawanya untuk dijual, pil itu dikemas dalam sebuah kotak. Selain itu, segel penghalang ditempatkan pada kotak tersebut.
Xiao Nunu menemukan kotak itu sekilas. Namun, yang lebih mengejutkan Xiao Nunu adalah jumlah pil kaisar alam ternyata jauh lebih dari satu. Selain pil kaisar alam tingkat atas milik pria berpakaian abu-abu, Xiao Nunu juga menemukan total lebih dari selusin pil kaisar alam. Adapun pil Rilem Sein, jumlahnya bahkan lebih besar lagi. Pil master alam yang sangat berharga di negeri dongeng tingkat ketiga dan keempat sama sekali tidak sebanding dengan pil yang ada di depannya. Lagi pula, mereka semua adalah jenius teratas di berbagai alam abadi, dan koleksi mereka tidak akan menjadi sampah. Ada juga bahan-bahan yang melimpah untuk memurnikan peralatan, memurnikan pil, teknik bela diri, dan buah-buahan langka dan eksotis. Xiao Nunu membutuhkan banyak batu dewa sintetis sebelumnya. Jika kita membawa begitu banyak hal baik kembali ke alam Sutian, tidak akan butuh waktu lama sebelum alam abadi Jiushu dapat menjadi eksistensi tingkat penguasa di antara alam abadi tingkat ke-6. Xiao Nunu berkata dalam hati. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, mari kita selesaikan masalah di depan kita terlebih dahulu. Xiao Nunu mengangguk, iya. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan kotak kayu yang berisi pil kaisar tingkat surgawi dan menggunakan kekuatan dengan satu tangan untuk merusiak segel pada kotak kayu tersebut. Kemudian, sebuah pil berisi energi spiritual yang kaya datang ke mata Xiao Nunu. Suara Dewa Pil bermata biru terdengar, itu memang pil kaisar alam tingkat atas. Orang itu tidak berbohong. Kebahagiaan tampak jelas di mata Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu tidak langsung mengambilnya, melainkan memeriksanya dengan teliti. Lagi pula, terakhir kali di negeri dongeng Lingbo, Sang Shaoyan dari negeri dongeng Lingwu merusiak ramuan itu. Dengan pelajaran yang dipelajari dari masa lalu, lebih baik bersikap lebih berhati-hati. Bagaimanapun, semua pil ini berasal dari orang asing. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan pil tersebut, Xiao Nunu meminum pil kaisar tingkat surgawi dengan percaya diri. Detik berikutnya, kekuatan spiritual yang tak tertandingi melonjak dalam badan Xiao Nunu. Bersambung.